Perkenalkan, nama saya Saptiti Yulianti, saya guru fisika di SMK 28 Petanahan dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta bantuannya kepada ketua kelas, Mas Muslih, untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pagi siang hari ini, doa mulai. Alhamdulillah, dengan bacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Allahumma amin. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Nisa ya, lama tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini sudah berangkat ya. Ayat yang di depan ini artinya dari setiap manusia pernah berbuat salah. Namun yang paling baik adalah yang berbuat salah tapi mau bertobat. Ini merupakan hadis riwayat Tirmidzi ya, nomor 2499. Apa yang ingin Ibu sampaikan atau garis besar? Anak-anak Ibu sudah remaja semua, pasti punya medsos semua ya? Ya. Nah, di medsos itu rawan sekali kita berbuat salah tapi tanpa kita sadari. Contoh nih, pulang sekolah capek lelah, kita mengungkapkan unek-unek dalam hati. Tapi tidak disangka yang membaca teman kita merasa tersinggung atau merasa ninyong ya. Nah, seperti itu ya. Maka pesan Ibu ya, generasi muda, generasi pelajar, apalagi pelajar SMK 28 Petanahan, bijaklah menggunakan medsos ya. Ketika kita tahu medsos itu rawan untuk kesalahan tanpa kita sadari, maka gunakan medsos itu dengan bijak ya, dengan baik. Itu pesan Ibu. Mengingat pelajaran lalu, yuk kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat pengertian besaran itu apa? Besaran adalah Bu Sadini punya, mana ini punya spidol? Apakah ini termasuk besaran? Iya, betul. Berarti besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, betul. Segala sesuatu yang besar ya, besaran, besar, dapat diukur, memiliki satuan. Tapi ingat, besaran juga ada yang tidak memiliki satuan. Ya, kita belajar juga kemarin tentang satuan ya, konversi satuan kita sudah pelajari. Sentimeter ke mili, turun atau naik? Turun berapa? Satu tingkat ya, itu diingat. Nah, untuk hari ini kita belajar apa? Masih ada hubungannya ya. Kalau kemarin konversi satuan, kita sekarang belajar tentang pengukuran sesuai dengan judul yang tadi di depan. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Pada hari ini, melalui diskusi secara mandiri siswa dapat mendeskripsikan kegiatan pengukuran dan menelaah bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya dengan benar. Terus yang kedua, nanti melalui praktikum siswa dapat mengukur dan membaca skala pada jangka sorong dengan benar. Yang ketiga, setelah bekerja dalam kelompok praktikum secara berkelompok juga nanti bekerja sama ya untuk menyajikan hasil percobaan dengan percaya diri atau presentasi ke depan seperti itu. Untuk teknik penilaiannya, ini yang pertama ada asesmen individu. Nanti yang Ibu nilai sikap, disiplin. Kok disiplin Bu? Disiplin ya. Dalam pengukuran harus disiplin. Sesuai prosedur kerja enggak sih? Berarti itu salah satu ciri disiplin. Terus rasa ingin tahu.
Rasa ingin tahu, contohnya apa? Membaca lebih dari satu buku, misalnya mencari artikel-artikel lain ya. Terus komunikatif dalam presentasi nanti ya, atau dalam bertanya kelompok lain itu juga masuk penilaian individu. Dan terakhir ada tes formatif. Tes formatif nanti dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, untuk asesmen kelompok sendiri nanti ada penilaian praktik dan performa. Performa ini apa? Ketika anak-anak maju ke depan menyampaikan hasilnya dengan percaya diri, itu juga dinilai dalam penilaian performa. Yo, tes pemahaman awalmu. Mari kita pretest. Dikeluarkan HP-nya. Ya, keluarkan HP-nya. Oke. Silakan bisa join di quizzes. Ini kodenya ya. 922585. Ya, HP-nya dikeluarkan lalu join ke quizzes. Kodenya 922585. Masih menunggu untuk bergabung? Silakan. Bagaimana pretestnya tadi? Susah apa enggak? Tidak begitu ya? Alhamdulillah, karena pretest sudah mudah, berarti nanti post testnya lebih mudah lagi ya. Oke, ibu punya apa ini namanya? Mur dan baut. Oke anak, SM ya, teknik tidak asing lagi dengan mur dan baut. Bisa membedakan mana mur mana baut? Bisa. Oke, yang ini apa namanya? Mur. Pintar. Berarti yang ini namanya baut ya. Bahas mur dan baut ya. Anak-anak tahu nggak fungsi dari mur baut ini? Mencengi, apalagi? Menyambung, apalagi? Kira-kira kalian temukan nggak di sepeda motor? Ditemukan di mana saja coba? Sering lihat mur baut di motor di mana saja? Di rangka, bodi ya. Yang suka bobrok itu yang jadi apa itu namanya? Knalpot ya. Ada mur bautnya nggak? Ya ada ya. Anak teknik kok ya nggak suka deret-deret ya jarang sekali ya. Tapi ibu yakin ketika kalian mau modif motor harus dengan safety ya. Jangan asal modif, tapi safety-nya harus diperhatikan ya. Nah, mur baut ini karena tidak asing bagi anak, silahkan membuat atau membagi menjadi 4 kelompok. Acak saja ya. Nanti berkelompok, berhitung saja ya. Kelompok 1 sampai 4. Jadi nanti 1 sama 1, 2 sama 2, 3, 3, 4, 4. Dari depan saja ya, Mas Arif yang keras. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, Mas Muslim 4, 4. tuh, Sebelahnya 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan berkelompok, membuat 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah utara, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4. Depan sudah ada jangka sorong dan alat yang harus diukur sesuai dengan LKPD ya. Silakan perwakilan kelompok 1 anak maju ke depan, ambil alat dan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, silakan. Kelompok 2, silakan ambil. Oke. Ya, kelompok 4, oke. Kelompok 3. Ya. Oke, di LKPD sudah tertulis ya di situ ya. Silakan apa saja yang harus diukur. Nanti ada diameter dalam mur, diameter luar mur, ada panjang baut ya,
diameter tengah baut, diameter kepala baut, dan kedalaman tutup spidol. Ya, silahkan kerja kelompok. Ya, dikunci dulu betul. Pastikan benarnya jangan jatuh ya. Ya. Ya, diamati. Skala utamanya berapa, skala minusnya berapa ya. Oke, kelompok 1, ayo. Dalam ya. Ya, oke. Dikunci kalau enggak. Bagaimana kelompok 3, ada kendala? Nah, ini tidak boleh. Dalam pengukuran, benda kerja harus tetap berada di jangka sorong. Tidak boleh diambil ya. Kalau diambil nanti geser. Betul. Oke, pengukurannya di ujung atau di tengah? Nah, yuk pastikan lagi ya. Kelompok 4, bagaimana ada kendala? Ingat ya, diperhatikan baik-baik jangka sorong yang digunakan, ketelitiannya berbeda antar kelompok ya. Jadi jangka sorong yang kalian gunakan, di situ ada ketelitiannya. Silahkan diamati ya. Jangka sorong yang digunakan berapa itu ketelitiannya? Ya, beda-beda nanti yang kelompok. Ya, kalau sudah kencang baru diamati. Jangan dilepas ya. Nah, dikunci. Kunci. Selesai? Sudah. Oke, siap presentasi? Siap. Dari kelompok 1 ya? Ya. Ya, oke, silakan kelompok 1 mulai presentasi, maju ke depan. Coba, Bu. Ya semuanya maju ke depan. Ya. Ya boleh cowok-cowoknya di samping ya, biar ceweknya diambil ya. Silakan dibuka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Layatul Syabania dari kelompok 1. Saya Nesa Mesdi dari kelompok 1. Saya Betul Nalisa dari kelompok 1. Saya Latus Yudi dari kelompok 1. Saya dari Dermawan dari kelompok 1. Objek yang diukur, diameter bagian luar mur, skala utama 1,8 cm, skala nonius 0,09 cm, hasil pengukuran 1,89 cm. Diameter bagian dalam mur 1 cm skala utama, skala nonius 0,08 cm, hasil pengukuran 1,08 cm. Diameter bagian kepala baut, skala utama 1,8 cm, skala nonius 0,09 cm, hasil pengukuran
Diameter bagian tengah baut 1,2 cm skala utama, 0,07 cm skala nonius, 1,27 cm hasil pengukuran. Panjang baut skala utama 4,4 cm, skala nonius 0,08 cm, hasil pengukuran 4,48 cm. Kedalaman tutup spidol skala utama 2,5 cm, skala nonius 0,08 cm, hasil pengukuran 2,58 cm. Berapakah nilai skala terkecil dalam taraf ketelitian dari jangka sorong yang digunakan? Jangka sorong yang digunakan dengan ketelitian 0,05 mm. Apa saja kesulitan yang kalian temukan selama melakukan percobaan menentukan garis yang sejajar skala nonius dengan skala utama? Adakah kesalahan yang mempengaruhi hasil percobaan kalian? Ada kesalahan titik nol, kesalahan pengamatan, dan ketidakpastian pengukuran. Kesimpulan, hasil pengukuran jangka sorong merupakan penjumlahan dari pembaca skala utama dan skala nonius. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Kesalahan dalam pengukuran pada jangka sorong sangat mungkin karena pengamatan seseorang yang berbeda-beda. Itulah hasil diskusi kami kelompok 1. Apakah ada yang akan ditanyakan? Silakan kelompok lain, kelompok 2, 3, atau 4 yang mau bertanya. Saya Bu. Ya, silakan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari kelompok 4. Ingin bertanya dengan kelompok 1. Jelaskan tentang ketidakpastian pengukuran menurut kelompok Anda. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 4. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ketidakpastian pengukuran adalah selisih atau beda antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Untuk rumus ketidakpastian pada pengukuran tunggal atau berulang, bisa dibuka di buku paket masing-masing. Intinya, menurut kelompok kami, ketidakpastian dalam pengukuran bisa terjadi karena keterbatasan pengamat dan kesalahan sistem. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 4. Mungkin masih ada pertanyaan sekarang kelompok 2, 3? Tidak, kalau tidak ada silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus memberi kelompok 1. Oke, hebat ya. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2 yang tampil. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Finindrawahini dari kelompok 2. Saya Melestari dari kelompok 2. Saya Ferdiano dari kelompok 2. Saya Gilang Roman dari kelompok 2. Objek yang akan diamati: 1. Diameter bagian luar mur. Skala utama 1,8 cm, skala nonius 0,06 cm. Hasil pengukuran 1,86 cm. Diameter bagian dalam mur. Skala utama 1 cm, skala nonius 0,04 cm. Hasil pengukuran 1,04 cm. Diameter bagian kepala baut. Skala utama 1,8 cm, skala nonius 0,07 cm. Hasil pengukuran 1,87 cm. Diameter bagian tengah baut. Skala utama 1,2 cm, skala nonius 0,03 cm. Hasil pengukuran 1,23 cm. Panjang baut. Skala utama 4,4 cm, skala nonius 0,05 cm. Hasil pengukuran 4,45 cm.
kedalaman tutup spidol. Skala utama 2,5 cm, skala minus 0,05 cm. Hasil pengukuran 2,55 cm. Berapakah nilai skala terkecil dan taraf ketelitian dari jangka sorong yang digunakan? 0,02 mm. Apa saja kesulitan yang kalian temukan selama melakukan percobaan? Pembacaan skala Lonius. Adakah kesalahan yang mempengaruhi hasil percobaan kalian? Kesalahan manusia, yakni kesalahan paralaks atau kesalahan dalam membaca hasil pengukuran. Kesimpulan, jangka sorong adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman benda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Retno Sani Nurrohman dari kelompok 3 ingin bertanya dengan kelompok 2. Tadi saya mendengar kelompok Anda menyampaikan kesalahan paralaks. Coba jelaskan dan berikan contohnya apa itu kesalahan paralaks. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kesalahan paralaks adalah kesalahan yang timbul apabila pada waktu membaca skala, pengamat tidak tegak lurus di atas jarum petunjuk, atau kesalahan pengamatan atau keterbatasan mata pengamat. Contoh, saat membaca skala Lonius, mencari garis yang sejajar atau lurus dengan skala utama, pengamatan satu orang dengan orang lainnya itu kadang berbeda, sehingga ini disebut kesalahan pengamatan atau paralaks. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah sudah mewakili jawaban dari kelompok 2? Dan Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Kelompok 4? Oke, silakan boleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Tadi sudah maju semua ya. Tadi ada yang dengan ketelitian 0,02 dan ada yang dengan ketelitian 0,05. Nah, kalau tadi Ibu amati ya. Jadi dari hasil objek yang diukur, mur, baut, dan tutup spidol ya, untuk skala utama baik jangka sorong dengan ketelitian 0,02 dan 0,05 hasilnya sama. Bisa dicek silakan ya kalau pusat titik pengamatannya salah di hasil masing-masing. Untuk skala utama hampir semuanya sama ya. 1,8 untuk mur itu diameter luarnya. Diameter bagian dalamnya 1 cm ya. Yang membedakan apa? Skala Lonius. Kenapa sih skala Lonius itu berbeda? Karena pengamatan setiap orang berbeda-beda. Iya, betul, kelompok 2 ya. Tadi disampaikan juga oleh kelompok 2 tadi ada yang namanya kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Nah, skala Lonius ini rawan untuk kesalahan paralaks. Kenapa? Karena ketika kalian mengamati jangka sorong ya, mohon maaf seperti ini. Nah, ketika sudah diamati, misalnya ya ini benda kerjanya seperti ini, Ibu mengukur ketebalan kertas seperti ini. Nah, mengukurnya harus tegak lurus dengan mata ya, harus lurus seperti ini. Kalau teman kalian tadi ikut mengintip seperti ini, orang lah yang lurus nomor dulu, enggak, yang lurus nomor 4. Nah, berarti itu kan antar teman itu sudah berbeda. Makanya timbul yang tadi ada juga di kelompok 1 namanya ketidakpastian pengukuran. Ada batasnya enggak Bu untuk ketidakpastian? Ada ya. Rumusnya juga ada untuk pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Untuk pengukuran tunggal biasanya adalah setengah kali skala terkecil, itu untuk batasnya, plus minusnya ya. Untuk skala pengukuran berulang bagaimana Bu? Di situ juga sudah ada rumusnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapakah nilai skala terkecil dan taraf ketelitian dari jangka sorong yang digunakan? Beda enggak ini nilai skala terkecil dan taraf ketelitian? Sama, betul, tidak beda ya, 0,4 betul sekali. Jadi nilai skala terkecil
kecil dengan taraf ketelitian itu sama. Ketika kalian menggunakan jangka sorong 0,02, nah itu skala terkecilnya adalah 0,02 mm. Begitu juga dengan ketelitiannya. Yang kedua, apa saja kesulitan yang kalian temukan selama melakukan percobaan? Hampir rata-rata dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 adalah membaca skala Nonius ya. Jadi tadi disampaikan di depan, karena pengamatan antar teman itu berbeda ya. Jadi yang satu menganggap lurus, yang satu masih miring ya. Itu makanya mungkin disimpulkan sebagai kesulitan yang ditemui dalam praktikum. Terus yang keempat, adakah kesalahan yang mempengaruhi hasil percobaan kalian? Hampir semuanya ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4 itu menjawab ada. Kesalahannya tadi bermacam-macam. Ada kesalahan ketidakpastian pengukuran, paralaks, ada kesalahan sistem nol. Praktik sendiri tadi ya, sekarang kita buktikan dengan teorinya ya. Teorinya kita lihat bersama ke layar LCD ya. Bersama-sama kita belajar. Di depan ada 3 jangka sorong yang berbeda. Ya. Yang tadi kalian gunakan yang mana? Yang atas ya, atau jangka sorong manual. Yang ini namanya apa? Iya, atau nama lainnya jangka sorong analog. Nah, yang ini adalah iya, jangka sorong digital yang paling digemari sama kalian ya kalau praktek. Gak usah pusing-pusing lihatnya, langsung muncul nilainya ya. Tapi tidak boleh dalam fisika ya. Fisika harus menggunakan jangka sorong yang manual. Kalau bisa manual, digital otomatis bisa. Tapi kalau digital bisa, manual belum tentu ya. Next. Nah, ini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Tentu kalian semua sudah tahu ya bagian-bagiannya, sudah praktek juga langsung. Ini ada nama bagiannya, oke. Secara langsung saja, nomor 6 ini namanya apa? Batang kedalaman. Ya, gunanya buat apa? Mengukur kedalaman dan ketinggian. Oke, pintar semuanya. Yang ini nomor 3 namanya? Skru junior. Gunanya? Mengukur Ya, pintar. Yang ini atas namanya skala apa? skala utama. Skala utama. Biasanya skala utama satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Tadi sudah dipraktikkan ya. Yang bawah ini namanya skala apa? Nonius. Skala Nonius. Satuannya apa? Milimeter. Milimeter. Jangan lupa ya, kalau dalam pengukuran disamakan dulu satuannya, baru dijumlahkan. Nah, yang atas ini skala utama ya. Tadi yang sentimeter, yang atas ini skala utama tapi dalam inci. Sama dengan yang atas ini juga, Nonius juga dalam inci. Oke, next ya. Nah, ini ada macam-macam ketelitian pada jangka sorong. Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm ini jarang sekali digunakan ya. Kalian anak teknik seringnya praktek dengan 0,02 dan 0,05. Bagaimana didapatkan ketelitian yang ini 0,05. Jadi X itu adalah panjang skala utama ya dalam mili. Dari 0 sampai 40 ada 39 garis. Maka ditulis 39 ya. Didapatkan N itu apa? Panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala Nonius. Kalau skala utamanya ada 40 dibagi dengan jumlah strip pada skala Nonius. Jumlah stripnya berapa? 20 kan ya? 0 sampai 10 ada satunya lagi, berarti dikali 2 ada 20, 1,95. Ketelitiannya berapa? 2x 2 kali 1 dikurangi 1,95, 0,05 mm. Itu untuk mendapatkan ketelitian pada jangka sorong ya. Sama rumusnya dengan yang 0,02. Nah, ini cara pembacaannya. Tadi Mas sama Mbak semua di sini ya sudah membaca dan sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, pertama melihat skala utamanya ya. Skala utamanya berapa di situ? 9 ya. Ini kebetulan dalam milimeter ya. Terus
Dilihat lagi skala noniusnya berapa? Ternyata yang sejajar atau garis lurus adalah garis ketiga. 3 dikali 0,05 sama dengan 0,15 dijumlahkan. Jadi 9,15 hasilnya. Ya. Ini ya macam-macam pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini untuk dimensi luar ya. Oke. Next. Ini ada langkah-langkahnya. Ini untuk pengukuran diameter dalam ya, di atas diameter dalamnya. Ini untuk kedalaman benda kerja. Nah, paling penting ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran ya. Ibu tadi melihat dari kelompok 1, 2, 3, 4 masih banyak menemui ya. Menurut kalian posisi 1, posisi 2 mana benda kerja? Cara mengukur, cara menggunakan jangka sorong yang betul. Posisi 1 atau 2? 1 ya. Diingat-ingat dengan baik. Menggunakan jangka sorong tidak boleh di ujung, harus di tengah ya. Benda kerja tidak boleh dilepaskan, harus tetap pada jangka sorongnya. Oke. Nih, benar salah. Betul sekali. Ini ya, diameter dalam juga ya. Kesalahannya kenapa ini? Ada yang tahu? Kesalahannya ini? Bagaimana? Kesalahannya? Miring, betul ya. Posisi benda kerjanya ini ya tidak full, tidak geser full ya. Tidak penuh. Kalau yang ini penuh ya, maka benar ya. Ini kesalahannya di sini masih ada rongga. Ini rongganya. Nah, kenapa salah ya? Detail A itu skalanya. Ini untuk diameter, untuk kedalaman ya. Kedalaman posisi jangka sorong tidak boleh miring, harus lurus. Itu yang benar ya, salah. Nah, ini contoh penggunaan jangka sorong. Anak teknik ya, tentu tidak asing dengan kanvas kopling ya. Bisa mengukur ketebalan kanvas kopling, mengukur sama juga ya. Ini bukan kanvas kopling ya, maaf ya, salah ya. Apa ini? Kanvas rem. Iya, kanvas rem. Nah, kesimpulannya, jangka sorong atau vernier caliper merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian hingga 0,02 mm dan 0,05 mm. Untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, luar, dan kedalaman suatu benda. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita post test ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Jadi 0,5 ya dulu. Iya. 2,05. Oh iya 2. Berapa? 11. 1. 11. 2, berapa ya? 1 lah. Ini berapa ya? Gimana perasaannya hari ini setelah melakukan praktikum jangka sorong? Alhamdulillah ya. Ustaz ini punya lembar refleksi ya. Silahkan nanti diisi. Di sini ada nama peserta didik, nomor absen, kelas, mata pelajaran, hari, tanggal ya. Nanti diisi. Di sini ada emotikonnya ya. Emotikonnya nanti seperti ini ya. Ada sedih, nangis, sedih, senang, senang sekali ya. Silahkan dipilih sesuai dengan perasaan kalian ya. Jujur. Untuk apa? Untuk perbaikan ibu ke depan dalam pembelajaran ya. Silahkan diisi.
Apakah sudah selesai? Oke, jangan contekan ya. Jujur dari pribadi masing-masing ya, tidak boleh. Itu buat apa sih? Buat perbaikan pusat ini ke depannya ya, makanya harus jujur. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, boleh perwakilan satu kelompok jadikan satu, maju, kumpulkan ke depan ini. Oke, kelompok satu sudah semua. Terima kasih. Di kelompok 4 apakah sudah selesai? Ya. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Silakan dipelajari. Nanti untuk bahan ajar Ibu kirim biasa ya lewat WA group, dipelajari lagi ya. Untuk energi terlebih dahulu budayakan literasi ya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pulangnya hati-hati ya, jangan kebut-kebutan, budayakan antri. Hubungannya apa sih sama antri? Ya, belajar bersama ya. Jalannya sudah diperbaiki, perhatikan baik-baik. Safety sampai rumah. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.